Silakan, santai aja. Iya, Sebenarnya kita mencoba santai nih Pak, tapi kok deg-degan gini Pak. Iya. Pin Arab pakai dong, wajib. Oke. Ini penting banget nih. Ini sebenarnya seberapa pentingnya sih Pak pin Arab Pak untuk change agent dan teman-teman waskita Pak? Arti dari transformasi itu apa sih Pak, dan kenapa waskita itu harus bertransformasi? Selamat datang di podcast Waskitalk. Transformasi warisan kita dari kita untuk kita demi kejayaan waskita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Waskitalk. Transformasi waskita, transformasi warisan kita dari kita untuk kita demi kejayaan waskita. Anjay, mantap. Nah, meluruskan yang tidak lurus. Hah, apaan sih? Coba klarifikasi dulu drama tampil IG Live episode pertama yang kemarin. Boleh dibuka? Boleh. Oh, boleh dibuka. Oh iya. Banyak yang penasaran nih soalnya diteror gue. Oh iya. Oke, jadi sebenarnya tuh ada rahasia yang di episode 1 kemarin gak kita keluarin. Jadi kenapa kita delay live aja 1 hari yang harusnya hari Senin kemudian jadi hari Selasa? Itu ceritanya sebenarnya kita udah siap semua nih mau live di akun IG-nya Waskita, tiba-tiba ke lockout semua dong. Yang namanya hidup ya kan. Iya, dan minta verifikasi handphone. Kemudian nomor handphonenya gak ada yang tahu itu nomor handphone siapa. Sebuah misteri. Iya, makanya sebuah misteri. Untungnya dalam 1 hari kita udah bisa problem solving kendala teknis itu, akhirnya kita bisa live di hari Selasanya. Untungnya, dan semoga di episode kedua ini kita bisa lancar ya. Amin. Nah, setelah episode pertama kemarin, kita lanjut ke episode kedua dengan bintang tamu dan narasumber yang masih berasal dari top manajemen, tapi narasumber kali ini terjun langsung, berdekatan secara dekat dengan program transformasi waskita. Betul. Nah, sebelum kita mulai tebak-tebakan, biar kita semakin dekat dan akrab, untuk podcast waskita kali ini masih ditemani oleh muka-muka familiar, yaitu dengan saya Alvina dan saya Kusuma Wardani. Enggak ya? Apa itu? Saya Isbir yang akan memandu podcast waskita kali ini. Betul, di episode 2. Oke. Udah kebayang belum sosoknya seperti apa yang kita undang kali ini? Nah, betul sekali, padahal belum pada jawab nih. Ya, betul. Kami mengundang Pak Haja Seti Aji selaku Director of Human Capital and System Development dan juga sebagai Chief Transformation Office juga. Dan kita akan bicarakan mengenai transformasi waskita dan juga yang berkaitan dengan Human Capital Management nih. Dan selamat datang di podcast Waskita Pak Haja. Selamat datang Pak. Terima kasih Sis Alvina, Bro Isbir. Ya Pak, akhirnya ya Pak. Oke. Apa kabar Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Pin Arab pakai dong, wajib. Ini penting banget nih. Ini sebenarnya seberapa pentingnya sih Pak pin Arab Pak untuk change agent dan teman-teman waskita Pak? Baik, pin ini adalah penanda bahwasanya orang-orang yang menggunakan harus ingat dan diketahui orang lain bahwa dia adalah agen perubahan. Nah, agen of change. Banyak yang tidak paham tentang pin ini sehingga pinnya dikantongin atau pinnya lupa dipakai, ya, para project manager. Jadi siapa yang menggunakan pin ini? Ada 2 kelompok, para pemimpin yang memang tugasnya memang harus menjadi role model gitu ya, atau level di bawah pemimpin, artinya adalah mereka bisa saja mereka adalah officer di luar pemimpin ya, para officer dan segala macam, yang secara perilakunya sudah dinilai dan dievaluasi adalah orang-orang yang sesuai dengan core values-nya waskita atau BUMN, yaitu akhlak. Jadi penandanya di situ. Seberapa pentingnya kalau menurut saya adalah ini dari 2 sisi ya. Justru sebetulnya pin ini dipakai oleh level Pak Dirut sendiri concern banget ya. Direktur juga sebagian besar concern. Nah, tapi mereka yang concern berarti mereka yang udah paham sebetulnya. Jadi bahwasanya pin ini adalah pin yang hanya bisa dipakai oleh pemimpin di waskita atau agen perubahan di waskita. Jadi tidak semua. Jadi orang yang menggunakan pin ini harus bangga. Dan kita membuat mereka menjadi bangga, para pemimpin ya, karena kita punya kewajiban menunjukkan ke mereka, Anda dan saya itu sebenarnya satu level sama dalam menggerakkan perubahan di waskita. Itu poin 1. Poin kedua yang paling penting juga adalah buat diri sendiri. Kalau buat diri sendiri, seperti saya ini pakai pin ini, selalu mengingatkan pada diri saya sendiri bahwa saya adalah role model. Jadi setiap saya pakai pin ini, saya jadi ingat lagi tentang
gue ini role model, gue ini harus jadi contoh, dilihat 360 derajat, dilihat 24 jam oleh banyak orang, bahwa apakah saya punya perilaku akhlak. Jadi ini adalah tekanan buat saya sendiri dan pengingat buat saya sendiri, bahwasanya adalah saya role model dalam core values akhlak tadi. Jadi ini dua hal fungsi, membanggakan mereka para change agent, dan yang kedua adalah pengingat pada diri sendiri, bahwa saya harus menjadi orang yang sesuai dengan core values-nya. Kira-kira begitu. Sebegitu deepnya ya. Iya, hanya sebegitu sebuah deepnya. kita pikir kayak ya udah iya. lucu-lucuan, ternyata lebih dari itu. Iya benar sih. Tekanan bagi diri kita sendiri sebagai bisa menjadi role model untuk teman-teman kita yang lain kan. Iya betul. Jadi role model tuh. Jadi pertanyaannya yang ringan-ringan dulu ya Pak. Silakan, santai aja. Iya, Sebenarnya kita mencoba santai nih Pak, tapi kok deg-degan gini Pak. Iya. Maklum masih amatir ya. Santai aja. Bapak, hobinya Pak Hajar apa sih sebagai director of? Lah ini nih, banyak yang nanya juga Pak. Apa tanya titipan sih? Iya, kalau hobi mungkin secara spesifik adalah saya senang berbagi atau saya senang sharing. Jadi banyak orang yang nggak mengerti, ngundang saya secara khusus. Nah iya tuh saya terus kemudian kadang-kadang malah dihargai secara material juga dan seterusnya. Mereka nggak ngerti bahwa sebetulnya saya sharing itu sebetulnya karena hobi dan karena senang. Ya, jadi mereka takut kalau saya menolak. Sebetulnya menolaknya bukan karena tidak mau, tapi karena waktu saja. Tetapi sebetulnya setiap saya melakukan sesuatu selalu saya niatin untuk ini nanti kalau saya ngajarin kepada orang lain seperti apa. Jadi bersharing ya. Nah itu adalah sebetulnya menjadi satu roh atau hobi saya selama ini. Senang berbagi, senang sharing, ya, dan senang melihat perubahan dari orang yang kita sharingkan. Itu karena ada nilai agak sendiri unik ya Pak kalau misalnya kita melihat ada perubahan dari informasi yang kita kasih gitu. Seperti halnya guru kan. Kalau guru itu sebetulnya bagian termahalnya dia itu adalah ketika ngelihat murid-muridnya itu berubah jadi bahkan lebih hebat dari dia, dan dia punya sejarah dalam proses itu. Nah kira-kira gitu. Nah tapi sekali lagi ngajar itu sendiri perlu passion ya. Jadi perlu satu spirit bahwa saya memang menikmati. Terus kemudian kedua, kalau saya memang udah jadi hobi. Kira-kira gitu. Ya. Nah pertanyaan kedua, ceritain dong Pak. Perjalanan karir Bapak dari mulai Bapak masuk ke dunia konstruksi sampai Bapak jadi direksi Waskita Karya Pak. Iya. Direksinya human capital lagi kan. Ini system development. Jadi menarik. Krusial. Saya bahkan cerita dari hulunya. Dari hulunya ketika saya masih jadi mahasiswa. Di mahasiswa dulu Pak? Ya, bahkan jadi mahasiswa supaya teman-teman jadi ngerti apa strategi yang ada di dalamnya. Ketika saya dulu jadi mahasiswa, saya sudah membuat satu metrik kajian singkat. Perusahaan mana yang saya akan masuki. Kriterianya adalah apakah saya masuk di pemerintahan, di BUMN, di swasta. Plus minusnya saya kaji semuanya. Plus minusnya saya kaji, dikaitkan dengan development programnya, dikaitkan dengan career path programnya, dikaitkan dengan remunerasinya, saya banding-bandingin tuh tiga-tiganya. Menarik, yang menurut saya paling balance dan paling berimbang itu adalah di BUMN. Jadi saya melihat swasta sama pemerintah kadang-kadang kebalik-balik nih. Dari sisi satu gajinya tinggi tetapi kesempatan karirnya kadang-kadang terhambat dan seterusnya. Jadi dibalik-balik. Tapi kalau saya ngelihat ada balancing itu ada di BUMN. Setelah saya memutuskan kajian BUMN ini, saya 1 tahun sebelum lulus. BUMN saya mencari lagi BUMN mana yang karakternya nanti akan cocok dengan saya. Jadi saya waktu itu memutuskan satu, apakah sebagai BUMN yang bekerja sebagai, kan saya di bidangnya teknik sipil ya. Jadi saya harus masih di dunia teknik. Sebagai investor gitu ya, seperti misalnya kayak Angkasa Pura, Pelindo, itu adalah investor atau operator gitu, ataukah sebagai kontraktor, ataukah sebagai konsultan. Kajian yang tadi parameternya kita masukin lagi, kita nilai. Ya, program pengembangannya kayak apa, program ini kayak apa segala macam, dan saya mengacu kepada hasil yang kita dapat dari senior atau kakak kelas kami yang sudah ada waktu itu. Akhirnya ketemu, saya cocoknya ternyata di kontraktor. Karena di program development-nya sekarang paling tinggi di kontraktor kalau saya lihat. Kenapa? Kontraktor Anda harus bisa menjadi konsultan. Kontraktor Anda harus bisa menjadi owner. Karena kan kita juga di Waskita Toller jadi investor. Ya, dan segala macam. Jadi saya mempelajari waktu itu, wah ini harus jadi kontraktor. Nah, terakhir baru saya menentukan, ini di mana nih saringan ketiganya di antara semua kontraktor BUMN. Waktu itu ada ya tentunya Waskita, Wika, HKPP dan segala macam. Pada saat itu, di tahun 91, itu yang paling kenceng di program pengembangan dan yang paling banyak menghasilkan pejabat-pejabatnya di usia lebih muda, pada saat itu ya, adalah PP. Sehingga saya waktu itu memutuskan PP, memutuskan menunggu program beasiswa Ikatan Dinas PP datang ke kampus,
Saya tidak mau mendaftar yang lainnya, hanya nunggu satu titik itu. Waduh. Nah, akhirnya saya dapat. Pak. Nah, teman-teman sekalian yang mau saya sharekan ke sini, kalau Anda fokus dan mengkaji dengan baik, akan beda banget dengan orang yang saya kebetulan masuk sini. Nggak ada pilihan lain. Iya, maksudnya gitu, Pak. Lain. Kalau ini sudah satu tempat yang memang saya incer, saya harus berada di sana. Nah, masuklah saya di PP sebagai mahasiswa Ikatan Dinas waktunya, beasiswa Ikatan Dinas, terus kemudian berkarir di sana sejak tahun akhir 91, awal 92, yang mulai dari proyek-proyek, ya, terus kemudian saya lama sebagai staff sebetulnya. Saya hanya project manager hanya sebentar saja, mungkin kalau dihitung project manager utuhnya itu mungkin hanya 2 tahun. Setelah itu masuk di karir-karir berikutnya yang menurut saya sangat bervariasi. Jadi kebanyakan orang tuh keasikan kalau udah di unit bisnis, udah di project, itu nggak mau pindah. Iya, nah, malah saya ini kebalik, saya pengennya malah harus ngalami semua. Jadi saya tidak pernah melewati jabatan tuh lewat dari 2 tahun. Pernah di SDM, pernah di BizDev, pernah di risk management, seperti itu. Juga pernah di R&D juga, di engineering dan sebagainya. Itu cuma dalam waktu kurang dari 2 tahun, lompat. Paling lama saya adalah ketika menjabat di satu kepala cabang operasi ya, seperti kalau sini adalah unit bisnis di divisi operasi untuk memimpin wilayah Jakarta. Itu agak lama, 6 tahun. Tapi di sananya setelah saya punya ilmu yang banyak tadi, sehingga mempraktekkan seolah-olah jadi perusahaan kecil gitu. Nah, jadi ini yang menurut saya bagian termahal ketika kita sebetulnya punya keilmuan atau pemahaman karena pengalaman daripada pekerjaannya. Nah, somehow entah bagaimana waktu itu di tahun 2018 di Eropa Waskita, nama saya disebut pindah ke Waskita. Surprise juga buat saya gitu ya, saya kaget juga, seru juga. Saya nggak kepikir kok bisa pindah Waskita gitu ya. Kaget dong, Pak. Kaget banget itu April 2018. Nah, terus kemudian saya berpikir kenapa ya saya pindah Waskita? Ternyata itu ada satu policy yang memang menyebabkan saya harus pindah ke Waskita dari Kementerian BUMN. Dan kalau saya disuruh ngulang lagi hidup saya termasuk orang yang bersyukur masuk Waskita karena ketika saya bergabung, saya selalu melihat potensi untuk meninggalkan legacy. Saya melihat, wow, di sini banyak hal yang waktu itu kayaknya belum disentuh dan saya harus memperbaiki. Dan yang paling penting tadi, kalau saya pergi dari sini akan ada satu legacy yang akan saya tinggal di sini dan itu kelihatan banget secara data ya, sistemnya, orangnya dan segala macam. Jadi itu membuat saya sekarang pindah ke Waskita. Jangan-jangan Bapak udah tahu ya, Waskita itu singkatan warisan kita, makanya Bapak harus legacy ya. Legacy orientation. Tapi hebat sih Pak, maksudnya kalau orang tuh masuk di sebuah perusahaan yang mikir ya udahlah gue kerja aja. Iya, kayak masuk-masuk aja. Bapak tuh mikir saya tuh harus punya legacy, dan legacy is such a strong word menurut saya Pak. Jadi itu kita hebat sih Pak. Ya, dan itu kenapa pentingnya, karena sebetulnya setiap Anda melakukan sesuatu, mulailah dengan kata-kata why. Ya, artinya why, the reason why. Jadi kita nih selalu dalam kita bekerja itu kan tahu apa yang kita lakukan, what. Tahu bagaimana untuk melakukannya, how. Tetapi sedikit yang tahu kenapa dia melakukannya. Dan setiap aktivitas yang saya lakukan, selalu saya menanyakan pada diri sendiri, apa alasan saya untuk melakukan ini. Termasuk ketika saya pindah ke Waskita, what the reason? What the reason ya? Saya untuk masuk di sini, why? Kira-kira gitu. Terus kemudian setiap program yang saya memasukkan, seperti program ERP, BIM, program talent management, selalu ada why besar di sana. Untuk alasan apa. Dan ketika Anda tahu why-nya, pasti motivasi Anda sangat tinggi. Dan Anda tidak gampang menyerah. Ya, karena kalau udah jadi why, udah jadi satu reason kuat, maka Anda akan terus maju meskipun ada halangan yang besar. Jadi motivasi. Gue kayak motivator malah nih gue jadi. Iya kan memang begitu Pak. Tapi memang terlihat menguasai semua sih Pak. Berarti itu ya dari pengalaman yang udah Bapak jalani selama ini kan Pak. Iya betul. Oke, kita lanjut ya. Ini sih Pak, kita pengen tanya nih Pak. Kan Bapak sering juga nih Pak manajemen walkthrough proyek-proyek. Iya. Nah, yang pertama itu kan suka dadakan, bener sih Pak? Suka dadakan ya? Nah, sidak. Iya, sidak lah. Poin penting apa sih Pak yang Bapak harapkan dari proyek nih Pak? Apalagi tentang transformasi ini. Ya, pertama kalau saya mengunjungi proyek, kalau saya kepentingannya sebagai Dir HCM ya, pengen lebih dekat dengan para sumber daya manusia kita yang ada di proyek dan mengukur mereka sebetulnya. Mengukur mereka sudah di mana. Saya tidak bisa berteori di belakang meja, tahu semua data, tapi tidak tahu sesungguhnya ada di lapangan. Jadi tujuan satu itu. Seperti apa? Kedua, saya pengen mengapresiasi. Jadi memang proyek-proyek yang saya incer itu, saya pengen
masuk yang cenderungnya adalah tidak di Jakarta, di pedalaman, di daerah-daerah yang mungkin jarang dikunjungi. Nah, betul. Nah, karena tujuannya mereka juga harus merasakan bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan direksinya. Jadi ini program ini adalah merupakan part of apresiasi kepada teman-teman yang mungkin merasa jauh dengan direksinya atau merasa jauh dengan head office. Nah, yang lain ada satu isu bahwasannya saya memang melakukan ini secara sidak karena saya pengen mendidik teman-teman yang di project bahwa mereka tuh projectnya bagus bukan karena mau dikunjungi, tetapi memang setiap saat siap dikunjungi. Jadi ini saya ingatkan ini karena memang ini nanti kepada project-project akan anytime saya bisa mengunjungi proyek Anda dan Anda tidak tahu. Ya, kira-kira gitu. Jadi Anda harus siap saya kunjungi dan nanti tuh saya biasanya datang lebih pagi, tahu-tahu saya nemuin PM-nya datangnya lebih siang, kira-kira gitu ya. Terus kemudian tahu-tahu timnya nggak lengkap ya. Tahu-tahu lapangannya kotor banget, terus nanti saya ke kantornya kotor banget gitu ya. Jadi ini memberikan gambaran sesuatu sebetulnya who you are actually kan gitu ya. Jadi sebetulnya saya memberikan spirit pada teman-teman untuk siap dikunjungi anytime. Anda bagus, misalnya kita punya rumah gitu ya. Rumah kita tuh bukan karena mau ada tamu terus kita rapiin. Tapi kita memang nggak bisa tinggal kalau rumah kita berantakan. Nah itu udah mentalnya di situ. Kalau udah mentalnya di situ, ya Anda akan jadi orang yang tetap pengen tampil baik. Nah, yang terakhir dalam materi itu saya selalu memberikan motivasi singkat lah ya. Sebetulnya saya mau mengajak teman-teman untuk berpikir dengan kesadaran tinggi tentang apa yang dia lakukan atau dia jalani. Bagian dari kelemahan kita yang selalu kerja rutin gitu adalah tidak sadar bahwasannya kita menganggap sesuatu yang sesuatu yang jalan di depan kita tuh kayaknya udah biasa aja. Lama-lama mereka nggak sadar lapangannya jadi kotor. Lama-lama mereka nggak sadar lama-lama jadi berantakan. Saya selalu memulai dari ruangan tuh. Nah, misalnya saya ke lapangan, saya foto-foto tuh lapangannya, terus kemudian kan berantakan nih lapangannya, foto-foto lapangannya, terus nanti kan ke kantor. Ke kantornya rapi. Nah, kantornya rapi banget, terus saya selalu bertanya kepada mereka, ini kantornya rapi ya? Bagus banget ya, siapa untuk ini? Pertanyaannya adalah, sekarang cari kesalahan yang ada di kantor ini. Mulai dia ngelirik kanan lirik kiri gitu. Cari kesalahannya, nggak mungkin nggak ada kesalahannya. Mulai ketemu ada kabel yang kemudian tidak dirapiin, berantakan, terus kemudian figura yang bentuknya agak miring sedikit gitu ya. Plafonnya catnya agak belang, lampunya ternyata redup satu dan segala macam. Ketemu semua karena dia mempermasalahkan itu. Nah, pertanyaan saya kemudian, itu masalah ya, ternyata Anda sehebat ini ya, bisa mempermasalahkan sesuatu yang menurut saya nggak masalah gitu. Tapi benar. Nah, setelah itu baru saya tunjukin foto mereka di lapangan. Kalau begitu ini masalah nggak ya? Baru kaget kan. Mereka baru sadar bahwasanya, gila ya gue nggak sadar ya, selama ini masalah di depan gue terus gue nggak lihat. Pinter nyari masalah tanda kutip positif ya, untuk masalah yang... Nah, disitulah saya mengajarkan, Anda harus pandai mempermasalahkan sesuatu yang mungkin sekarang tidak masalah. Mungkin saat ini tidak masalah. Tujuannya adalah melihat kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita ini secara nggak sengaja udah buruk gitu. Nah, disitulah saya mengajarkan mereka bahwasanya, dan itu terjadi di beberapa proyek itu setelah dia lapor balik ke saya, lapangannya bersih banget, material disusun dengan rapi dan segala macam. Karena antara mereka udah saling mengingatkan, gila ya mata kita. Nah, ketika saya berada di ruang rapat dan saya paksa mereka untuk melihat cari kesalahan yang ada di ruangan itu saya katakan mereka menggunakan kacamata auditor. Ketika mereka bekerja di lapangan, mereka menggunakan kacamata pekerja. Nah, setelah dari ruangan kerja itu, saya meminta mereka jangan lepas kacamata auditornya. Anda bekerja di lapangan, tapi kacamata itu tetap dipakai. Apa yang terjadi? Mereka bekerja, tapi mengaudit juga hal yang nggak beres di lapangan. Ya, itu spirit-spirit seperti itu yang saya tanamkan di lapangan, karena saya bukan sekedar kunjungan lapangan yang mungkin saya yakin teman-teman di operasi lebih piawai, tapi saya lebih memotivasi dan lebih mengingatkan teman-teman seperti itu. Oke. For your info teman-teman proyek, Pak Hajar minggu ini 3 proyek akan dikunjungi, minggu depan 5. Siap-siap ya. Siapapun harus siap ya, siapapun harus siap. Dan sekali lagi mentalitasnya harus dibuat bahwasanya ini rumah Anda, itu adalah rumah Anda. Anda bukan ngerapiin rumah karena mau dikunjungin. Anda ngerapiin rumah karena Anda nggak bisa tinggal di tempat yang berantakan. Itu harus jadi prinsip dulu. Oke. Ini sih Pak tadi berbicara mengenai motivator. Kan Mas kemarin-kemarin sering tuh Pak, sebelum pandemi tuh Pak, memberikan motivasi training kepada teman-teman SMA, kemudian juga ASN, bahkan para tentara tuh Pak, ya kan Pak. Masih nggak sih Pak sekarang?
kuantitasnya tidak sepadat dulu ya, bahkan relatif sangat jarang karena sejak pandemi, terus kemudian mereka merasakan kalau saya online sama offline menurut mereka beda. Ya, jadi akhirnya saya juga kebetulan kesibukannya semakin tinggi di Waskita, jadi saya lihat ya tidak setinggi dulu, tetapi sekali lagi menurut saya challenging juga. Kadang-kadang kalau saya lagi ngisi online tuh gimana caranya, kan kalau online buat saya yang paling penting liatin ekspresi yang ngikutin acara. Kadang-kadang saya sama materinya sendiri ya fluently aja, jadi nggak ngerti saya ngomong apa, pokoknya jalan terus ngeliatin ekspresinya. Tantangan saya sekarang, event online mereka juga ada terkejutnya, ada ketawanya, supaya seperti rasa offline-nya nggak hilang gitu. Nah ini tantangannya. Katanya ada ya Pak, banyak orang yang dia dimotivasi Bapak dari SMA, kemudian masuk kuliah favoritnya dia sampai dia bekerja sesuai favorit dia, dan dia ngikutin apa yang dikasih petunjuk oleh Bapak tujuannya dia. Iya, ada sampai beberapa. Bapak di email lah katanya Pak. Iya, jadi memang sisi menariknya adalah kita ngasih generasi muda, kebanyakan anak-anak SMA, dan memberikan motivasi basic. Saya paling rendah pernah ngasih anak SMP, terus kemudian anak SMA. Yang ini bahkan sebetulnya mulai ikut dari SMP nih. Ikut dari SMP dia pernah ikut sampai dari kelas 3 SMP, masuk ke SMA dia ikut lagi terus, saya ngisi di kelas 3 SMA-nya dia, di perkuliahan sesuai dengan jalur hidupnya yang ingin dia inginkan, dan dia secara rutin ngelaporin, Om saya sudah di sini, gue dipanggil Om nih. Saya udah di sini Om. Aja dipanggil Om. Dan saya disuruh ngecek, mengenai mapping dream-nya dia. Jadi supaya benar nggak di sini. Itu yang tadi saya katakan kekuatan daripada visi. Bahwa seseorang ketika punya visi beda banget sama orang yang nggak punya visi. Tadi kan saya mau masuk ke perusahaan pun pakai visi. Mana yang saya incar gitu ya. Bukan karena saya nyebar CV habis itu mana gue dipanggil duluan udah deh. Beda banget sama orang yang pakai CV, pasti dia akan sangat. Nah, ini ada seorang anak yang namanya Dinda ya. Seorang anak yang dari SMP, SMA, masuk ke perguruan tinggi, kuliah, sampai bekerjanya, itu sesuai dengan track record yang dia rencanakan ketika dia kelas 3 SMP. Dan tugas saya cuma ngecek aja. Nah, disitulah saya melihat bahwasanya beda banget seseorang yang punya visi dan seseorang yang nggak punya visi. Iya sih. Kira-kira begitu. Siapa zaman SMP kenapa gak ketemu Bapak ya? Jadi jelas kan? Iya. Aduh. Oke, lanjut nih. Baru nih ke pertanyaan-pertanyaan. Oh, tadi belum ya? Masih belum, Pak. Masih intermezzo. Ya, oke. Kita pengen tahu lebih dalam mengenai Pak Hajar. Iya. Nah, jadi ini pertanyaan kita tanyain ke semua narasumber, Pak. Tapi kan setiap individu kan punya pandangan yang either sama atau berbeda. Nah, kita pengen tahu nih view-nya Bapak. Yang pertama adalah apalagi Pak Hajar sebagai Chief of Transformation Office. Betul, karena Bapak sebagai Chief Transformation Office. Yes. Nah, sebenarnya arti dari transformasi itu apa sih Pak? Dan kenapa Waskita itu harus bertransformasi? Iya. Transformasi berarti memang ada satu perubahan fundamental yang harus dilakukan, dan itu berdampak kepada semua sistem, semua resources, semua daya yang dimiliki itu harus menyesuaikan dengan program perubahan itu tadi. Pertanyaan menarik dari si Salvina tadi mengenai mengapa transformasi. Jadi betul, Pak. Sebetulnya Waskita mempunyai pertumbuhan luar biasa sejak memutuskan masuk ke dunia investasi, terutama ada di bidang tol. Nah, dahsyatnya begini, pinternya begini, bahwasanya itu adalah program yang memang secara sengaja diinvestasi dan didivestasi. Karena kalau investasinya dilakukan at the same time bersamaan dan semuanya dipegang sebagai satu investasi jangka panjang, akan sangat berat. Karena itu kan tol. Tol itu payback periodnya panjang banget itu. Balik modalnya dia bisa 15 tahun, bahkan lebih. Sehingga kalau dilakukan secara bersama-sama akan jadi berat. Nah, kita ada 18 ruas tol. Ya, itu yang terjadi seperti Jasa Marga kan dia pelan-pelan tumbuhnya. Ya, pelan-pelan tumbuhnya sehingga ketika nanti dia masuk ke dalam investasi baru, yang ini udah jadi cash cow, gitu ya, udah jadi income, gitu ya, dan seterusnya. Tapi kita langsung bareng-bareng, gitu ya. Oke nggak? Ya kalau secara teori nggak oke nih, bahaya, karena payback periodnya panjang. Tetapi karena konsepnya invest and divest, jadi mungkin, jadi oke. Karena invest, divest, gitu. Di mana manfaatnya buat Waskita kalau invest, divest? Di konstruksi. Jadi ide ini bagus banget, gitu ya. Ide ini bagus banget. Karena memang ada kesempatan kita konstruksinya tumbuh luar biasa, di tengah kita bermain di invest and divest tadi. Kalau nggak ada pandemi.
Begitu ada pandemi yang menghantam semua tipe bisnis, maka waskita termasuk di antara semua konstruksi ya di bisnis konstruksi yang paling terhantam kuat. Karena investasi jalan tol itu nilainya paling besar daripada investasi yang lainnya. Jadi termasuk yang paling besar dibandingkan dengan properti, dibandingkan dengan energi ya, dibandingkan dengan pelabuhan baik udara maupun laut. Itu tol itu yang paling investasinya mahal. Termasuk yang paling mahal. Betul. Dan payback periodnya termasuk yang paling panjang. Nah, sehingga ketika kita itu stuck, nggak bisa divest gitu ya, otomatis nggak bisa jualan nih tol kita, otomatis langsung terhantam kita sama permodalan kita yang datangnya dari bank. Ya kan? Permodalan kita yang datangnya dari bank. Ya, kita makin kenceng tekanan bunga banknya ya, kita makin kenceng kewajiban-kewajibannya sehingga berdampak semuanya kepada induknya juga ya, karena induknya punya shareholder loan juga kepada dukungan finansial juga kepada anak-anaknya. Jadi itu yang menyebabkan kita terkunci bahwasanya kita ini sekarang masuk ke dalam krisis ekonomi yang berat dan khusus waskita lebih berat daripada yang lain. Nah, apa yang terjadi? Kita harus melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi. Nah, kita startnya dari restrukturisasi dulu. Nah, restrukturisasi keuangan itulah yang menyebabkan kita harus melakukan sesuatu. Dimulai dari, tapi kita beruntung, alhamdulillah kita disupport betul oleh pemerintah karena pemerintah paham bahwasanya waskita memberikan kontribusi yang sangat besar kepada infrastruktur Indonesia. Maka ada PMN buat waskita, ada penjaminan untuk proyek-proyek ya. Ini penjaminan ini bisa dipakai untuk kredit modal kerja yang baru, untuk obligasi ya kira-kira gitu dan lain-lain. Tapi yang paling penting itu adalah bukan pertolongan di situnya, adalah yang paling penting adalah bagaimana waskita juga berubah melakukan bisnisnya. Inilah yang namanya transformasi bisnis. Ini yang termasuk dilihat dalam 8 stream restrukturisasi penyihatannya keuangannya waskita. Bisnisnya ke depan kayak apa? Nah, masuklah kita ke transformasi bisnis. Jadi transformasi bisnis itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari kalau kita mau sustain. Ya, kita langsung sekarang berubah bahwa sekarang kalau yang di masa lalu kita pikir bagaimana caranya kita grow, ya tumbuh luar biasa dengan growth yang luar biasa. Sekarang adalah tumbuh tetapi sustain. Itu spiritnya transformasi kita. Dan nanti kita bisa cerita tuh di dalamnya ada apa aja. Banyak ya. Ada satu kata yang saya tuh interested, Pak, pandemi. Karena intinya adalah kita semua nih apa ya katanya kecelek atau tertipu gitu. Kita kira pandemi hanya 3 bulan, ternyata 2 tahun. Jadi yang berdampak nih nggak cuma waskita aja, tapi hidup kita juga berdampak. Iya betul. Gue bahkan udah lupa hidup gue sebelum pandemi tuh kayak apa gitu kan. Itu lu kayak dejavu deh, kayaknya episode pertama juga lu ngomong gitu. Iya. Maklum. Nah, yang saya mau tahu nih strateginya waskita, Pak. Selama pandemi itu apa sih supaya survive dan pasca pandemi kali ya. Pada saat udah jadi endemi supaya balik lagi nih ke kondisi waskita sebelum pandemi gitu, Pak. Sebetulnya melakukan transformasi bisnis itu adalah merupakan langkah besar. Ya, langkah besar perusahaan memanfaatkan pandeminya. Bahwa akibat pandemi semua perusahaan drop gitu kan, semua perusahaan kolaps gitu, menurut saya itu jadi sesuatu yang wajar dan kita termasuk yang kolaps di antaranya. Nah, tetapi justru kalau kita di saat kolaps ini adalah justru harusnya perbaikan fundamentalnya. Jadi sistemnya diperbaiki, diimprove, proses bisnisnya diimprove dan segala macam gitu ya. Nah, jadi sebetulnya di tengah kita memang hidup dengan kondisi yang sebetulnya pasarnya jelas turun gitu ya. Nah, tapi sebetulnya yang paling signifikan adalah yang menggerogoti laba kita itu adalah karena beban keuangan tadi, beban bunga bank tadi. Otomatis kita sangat minus. Kita bertahan dalam pasar seperti itu is okay ya, tapi menjadikan kita tetap minus gitu ya. Kita nggak cukup gitu loh. Nah, kalau ditanya marketnya ada nggak dampak yang ke waskita itu menjadi baik? Ada. Misalnya kita membangun banyak rumah sakit COVID. Itu, Pak, itu kan sisi positifnya. Oh, untung banyak ada pandemi ya, kira-kira gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, tetapi sekali lagi itu nggak cukup untuk mengcover pertumbuhan kita karena ada beban keuangan yang sangat besar. Nah, jadi kalau ditanya apa sih dampak yang terbesarnya buat waskita? Menurut saya adalah waskita paham harus melakukan transformasi bisnis. Waskita betul-betul punya keseriusan untuk berubah setelah nanti era pandemi ini dilewati. Dan menurut saya ada manfaat-manfaat yang tanpa kita sadari semua, kita juga berubah. Tadi Sis Alvin bilang, saya udah nggak ingat gitu ya. Memang sekarang kita akan mengajak teman-teman semua berubah dengan gaya kerja yang baru. Akan ada gaya kerja baru. Iya, gaya kerja yang baru. Sekarang kita sudah menginstruksikan WFH, WFO 50%. Jadi udah 50% itu di kantor kita, di kantor pusat ya. Terus kemudian yang kedua, kita akan menginstruksikan
secara bertahap kantor-kantor adalah coworking space. Jadi saya teman-teman relatif tidak ada meja khusus ya, tapi mejanya bisa berpindah-pindah. Yang penting ada coworking space. Yang penting ada colokan sama wifi yang kuat. Terus yang ketiga, gitu. Iya. Dan yang ketiga nanti memang harus laptop oriented. Jadi kita sekarang berpindah dari investasi yang sifatnya PC sekarang berpindah ke investasi yang sifatnya sewa, bukan investasi tapi sewa laptop. Jadi semua karyawan harus pegang laptop karena dia harus kerja di rumah, kerja di mana aja dan fleksibel, mejanya bisa di mana saja. Betul, Pak. Nah, itu yang menurut saya bagian penting dari perubahan cara kita bekerja. Jadi sekali lagi kalau saya ngeliat pandemi malah saya syukur karena kita dituntut berubah baik secara bisnis maupun secara aktivitas personal kita. Ya kira-kira begitu. Nah, ini yang harus kita manfaatkan. Nah, tadi kan Bapak udah menjelaskan juga nih Pak tentang transformasi, kemudian strategi gitunya mengenai pandemi dan juga pasca pandemi kan. Kalau nggak salah kan di transformasi itu kan Pak ada rumah nih Pak, rumah ada 3 tujuan, kemudian juga kalau nggak salah ada 3 pilar sama ada beberapa enabler. Nah, enabler yang saya sangat interest tuh sebenarnya lebih ke mengenai talent engine Pak, talent engine waskita. Sebenarnya ada isu nggak sih Pak mengenai talent management waskita nih Pak, seperti apa? Sekarang Jadi nanti bisa ditampilkan di layar bahwasanya rumah ini ada bagian yang namanya tujuan. Tujuannya kita mau kemana? Kita pengen kembali menjadi number one construction company Indonesia. Bismillah, ya. Amin. Terus kemudian yang kedua ada 3 pilar penting, portfolio, kemudian adalah lean dan ketiga adalah digital. Portfolio bicara di mana kita akan bermain. Market kita akan sektornya yang mana aja nih yang kita akan jadikan kekuatan kita ke depan. Ya. Kemudian kalau lean adalah bagaimana caranya kita bermain, berkompetisi karena kemampuan kita yang sudah begitu ramping, ya, baik itu organisasi, cara kerja, metode konstruksi, dan yang ketiga ada digitalisasi. Ada 2 poin penting di situ, bagaimana kita akan bekerja sangat efektif, efisien dengan digitalisasi, dan bagaimana digitalisasi ini membuat perbedaan kita yang sangat mencolok dengan para kompetitor kita. Jadi memang betul-betul gaya kerja kita akan berubah secara total. Nah, itu pilarnya. Nah, tadi disebutin oleh Bro Isbir tadi mengenai enabler atau tangganya yang di bawah. Saya setelah ini Bro Isbir aja Pak. Iya. Keren Pak. Akrab loh. Nah, di tangga-tangganya itu memang bicara tentang pendukungnya ya. Dari aspek finansial yang memang harus juga beres secara restru. Kemudian juga penerapan risk management yang enterprise, betul-betul sekarang kita masuk ke bisnis betul-betul memperhatikan aspek itu. Kemudian yang ketiga juga kita isu mengenai talent engine ya, bagaimana kita betul-betul talent management kita dengan baik, dan juga yang paling dasar adalah akhlak. Jadi justru yang paling penting kita ingin merubah manusia kita betul-betul manusia-manusia yang betul-betul akhlak itu bukan sekedar bukan sekedar tapi udah menempel dan melekat pada dirinya, karena itu kunci sebetulnya. Nah, tadi ditanya mengenai talent management. Ya, jadi saya jawab talent management sekarang. Talent management itu sebetulnya adalah pengelolaan sumber daya manusia dari hulu ke hilir. Ya, jadi apa yang termasuk dalam talent management? Hulunya adalah bagaimana merekrut karyawan. Merekrut karyawan. Kemudian setelah itu merekrut, kemudian kita membuatkan career path rencananya. Seseorang itu setiap masuk nanti harus ada rencana career path-nya. Kemudian mengklasifikasi mereka. Mengklasifikasi itu kita mapping, kita nilai, kita ada penilaian dan segala macam, nanti bisa masuk kelompok, yang siap promote, yang sedang ditumbuhkan, atau orang spesialis, atau orang yang nggak cocok di situ. Nah, kelompok-kelompok itu harus di mapping. Setelah diklasifikasi, kita jadi tahu program apa pengembangannya. Siapa dikembangkan seperti apa, cara-caranya akan beda-beda. Ya, jadi seseorang yang dikembangkan misalnya seorang spesialis ya, pengembangannya bukan keilmuan barunya, tapi pengembangannya adalah bagaimana dia mentransferkan knowledge-nya kepada orang lain. Menjadi seorang coach atau mentor, kira-kira begitu. Nah, tapi kalau seseorang yang arahnya adalah tumbuh kembang, beda lagi. Atau arah yang mau promote, beda lagi, kira-kira begitu. Nah, ini program pengembangan penting, dan kita sekarang mendukung program pengembangan yang arahnya adalah ke experiential learning. Nanti saya cerita secara khusus. Kemudian yang berikutnya adalah di program, setelah pengembangan itu selesai, adalah di program engagement. Ya, program engagement itu juga memastikan orang yang bekerja di waskita harus happy. Ya, kita sekarang lagi bentuk satgas atau tim ad hoc yang mengevaluasi tentang apa yang menjadi aspirasinya teman-teman untuk tetap bertahan di waskita, bahkan ingin mempromot waskita kepada pihak luar, menjadi loyalis waskita. Ini yang kita terus akan kembangkan. Itu namanya di kelompok engagement yang harus jadi perhatian. Nah, itu adalah bagiannya. Kalau saya ditanya dari talent management dari hulu ke hilir tadi,
bagian mana yang terpenting? Saya ngelihatnya 2. Satu adalah di rekrutmen, 2 adalah di pengembangan. Rekrutmen dan pengembangan. Nah, di rekrutmen ini kita harus betul-betul yakin yang kita rekrut ini bukan sekedar yang terbaik dari kampus terbaik, bukan. Yang tercocok sama waskita. Tercocok sama waskita. Jadi tercocok sama waskita itu kalau dia cocok sama waskita, pasti prestasi itu ngikut dengan sendirinya. Pasti semua hal itu ngikut dengan sendirinya, karirnya kebuka dengan sendirinya dan seterusnya. Nah, cocok ini kata-kata yang tidak mudah. Karena memang cocok itu bukan lihat dari yang yang cum laude, super cum laude ya, bukan lihat dari yang kampus terbaik dan segala macam, tapi ada karakternya. Disitulah kami di SDM sekarang makin improve terus ya, di Human Capital ini makin improve terus dengan cara rekrutmen. Mungkin nggak banyak yang tahu, kita sekarang sudah mengkaji, meneliti talent-talent waskita yang di bawah 5 tahun yang relatif sukses nih di waskita. 5 tahun kan berarti kan tidak jauh umurnya dari dari kita Pak. Iya. 10 tahun kan? Enak aja. Nah, tidak jauh dari akan yang kita rekrut juga. Nah, apa itu? Yaitu orang-orang yang relatif sudah berhasil di waskita dan relatif kok cocok ya di waskita. Dan kita juga pelajari mereka perjalanan karir di waskita tuh berubahnya kemana aja. Supaya nanti menjadi track record juga bagi nanti yang kita mau rekrut. Tetapi tidak itu aja. Kita juga melihat background mereka. Background sosialnya, background keluarganya, background background aktivitas kampusnya, background kampusnya dan segala macam, sampai ke hobi. Sampai kita menemukan misalnya kita menemukan seorang yang namanya Pak Absak gitu. Pak Absak itu punya kriteria seperti ini. Ya. Terus kemudian kita mau cari orang yang seperti Pak Absak yang lain. Ternyata dengan kita melihat background yang mirip-mirip seperti tadi, ya, dia orang tuanya cenderung seperti apa kombinasinya. Terus kemudian aktivitas pendidikannya gimana, ya kampusnya kegiatannya apa sih dan segala macam. Kemudian kita masukkan dalam perusahaan. Dalam waktu 2 tahun, kita kan menjalankan program ini kan sudah 2 tahunan. Itu sudah kelihatan bibit Hapsak keduanya gitu. Nah, itu nggak disadari sama teman-teman. Sebetulnya kita ngerekrutnya udah mengacu kepada itu. Sehingga kita menghindari orang-orang yang ternyata lebih cocok jadi ASN. Ternyata lebih cocok jadi dosen. Nah, itu yang kita hindari. Karena kalau mereka keluar di tengah jalan itu, menurut saya kita akan problem besar. Karena memang kita tidak di sini, karyawan itu tidak untuk kita ngerekrut kalian semua gitu ya, para talent ini adalah bukan untuk trial and error. Coba bukan. Tapi kita memang mau betul-betul memilihnya hati-hati dan Anda adalah kita investasi untuk pemimpin masa depan perusahaan. That's the point. Human is investation. Iya. Karena gini, ini menarik nih. Kalau teman-teman milenial ya, apalagi Gen Z ini, Gen Y, Gen Z. Selalu cerita tentang, Pak, saya lebih penting untuk, kan saya pernah ngisi di Universitas Indonesia tentang teori ini. Terus kemudian ada satu mahasiswa yang bertanya dan agak tanda kutip agak nyerang saya juga. Dia bilang, Pak, kayaknya Bapak ini orang yang terlalu lama deh, jadul deh itu ya. Karena kalau Bapak tuh? Anak UI. Karena dia bilang kalau kami, Pak, ini adalah generasi yang beda dengan Bapak. Buat kami itu pengalaman penting. Jadi jangan salahin kami kalau kami kutu loncat. Kami pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itulah kami. Ya, jadi Bapak harus pahami ini. Bapak nggak bisa paksain orang dimasukin waskita terus pengen untuk bertahan sampai dia nanti jadi direksi misalnya. Kira-kira begitu. Jawaban saya gimana? Jawaban saya begini. Mas, kalau yang seumuran Mas sekarang masuk ke Akmil sekarang, Akademi Militer atau Akademi Polisi Akmil ya, Angkatan Darat misalnya, itu seumuran sama Anda nggak? Iya Pak, seumur kan? Berarti dia Gen Y atau Gen Z sekarang. Oke. Mereka pernah nggak? Tanyain mereka, pernah nggak mau masuk untuk coba-coba? Setelah pendidikan nanti keluarlah jadi pengusaha. Nggak ada. Anda masuk ke sana, tanya semuanya, jawabannya adalah saya pengen jadi jenderal. Saya pengen jadi jenderal bintang 4. Nggak ada yang pengen rencana coba-coba masuk Angkatan Darat, ya kan? Ya. Artinya itu hanya menggambarkan bahwa orang seperti Anda ada, orang seperti ini juga ada. Yang saya cari di waskita adalah orang yang seperti ini, yang memang fokus dan concernnya adalah akan menyusun karir, mengejar karir terbaik di waskita karya. That's the point dalam kunci rekrutmen. Jadi kita sekarang di rekrutmen betul-betul selektif ya. Saya masih ngeliat ini kemarin beberapa dari teman-teman yang keluar gitu ya. Dan itu keluarnya mendaftar di ASN. Terus kemudian lu kan mendaftar di ASN, kemudian menjadi pengusaha, merasa lebih cocok menjadi pengajar, jadi sekolah lagi. Saya enteng aja tuh ngelepasinnya. Kenapa? Tanda tangan enteng aja udah nggak pakai nanya, paling cek-cek sedikit terus enteng tanda tangan. Kenapa?
saya yakin dia nggak cocok di waskita. Jadi sekarang rekrutmennya yang kita hati-hati, bahwa kita ngerekrutmen cari orang-orang yang cocok di waskita. Cocok sampai segala hal termasuk program transformasinya. Ya kira-kira begitu. Jadi itu yang penting. Jadi kebutuhan ini adalah kebutuhan jangka depan. Nah, kedua, program pengembangannya ini yang penting juga nih, program pengembangannya. Apa yang beda nih program pengembangan kita dengan ini? Tadi perbedaan kita cara ngerekrut ya. Dan kita cenderung sekarang ngerekrutnya adalah makin ke sini rekrutnya akan cenderung ke hulunya, jadi ke beasiswa ikatan dinasnya. Dan ini udah kita praktekkan ya, kita udah beasiswa ikatan dinas atau anak-anak yang magang 6 bulan itu udah kita kasih penilaian. Nanti dia punya 2 sertifikat magang atau sertifikat layak kerja di Waskita Karya. Nah, orang-orang seperti itu akan dapat prioritas duluan untuk direkrut. Nah, itu ya. Nah, jadi open hire seperti sekarang ini rasanya ini nanti terakhir. Setelah ini kita akan lebih cenderung lihat ke hulu. Lihat ke hulu dan juga itu ada 3 macam ya, bisa beasiswa ikatan dinas, bisa program magang, dan juga bisa peningkatan status. Peningkatan status itu yang masuknya dari OS, kita evaluasi 2 tahun, kalau bagus, why not? Dan kira-kira gitu. Jadi kita pengen orang-orang yang jadi pegawai tetap di Waskita udah teruji semua itu, baik di mahasiswanya atau mungkin waktu udah kerja. Nah, itu program di rekrutmen. Di program pengembangannya gimana? Program pengembangannya penting nih. Ya, kita mendorong teman-teman untuk lebih banyak kan, jadi gini. Pengembangan itu ada 3 macam. Ada formal learning di kelas, diajar oleh guru, oleh pengajar gitu ya. Terus kemudian social learning. Social learning itu Anda punya mentor. Ya, jadi misalnya saya mentor Anda, kita diskusi tiap hari. Coach Bayor ya, Pak. Ya, jadi kayak SDU kan juga sebetulnya dimentor oleh direkturnya. Di diskusi. Ya, nanti bergilir ya. Nah, itu namanya tuh social learning. Pembelajaran dengan cara sharing langsung, diskusi, atau belajar kelompok pun itu adalah social learning. Nah, yang ketiga adalah experiential learning. Experiential learning itu adalah punya pengalaman, sehingga dia pintar karena pengalamannya. Nah, itu kalau saya gampangannya gini, orang kalau nggak punya pengalaman KHSE, gimana yang ngajarinya? Mungkin kalau saya ngajari dia perlu waktu ya mungkin ya, sampai jadi bagus itu perlu waktu 6 bulan gitu, misalnya begitu. Tapi untuk jadi bagus, untuk ditaruh di lapangan, mungkin sebulan saja dia udah bagus banget. Nah, itu namanya experiential learning. Nah, sebetulnya efektif belajar kita tuh di experiential learning, bukan di formal learning. Nah, itu yang sekarang kita menuntut program-program itu banyak ke experiential learning. So, kita sekarang sudah, Pak Dirut juga concern terhadap ini, kita sekarang sudah punya program yang namanya rotasi dan juga job family. Seseorang itu akan pindah kemana saja dalam waktu yang tidak lama. Maksimal 2 tahun. Jadi, kalian semua harus juga tahu ya, para insan kita juga harus tahu bahwa siap untuk pindah. Siap untuk berotasi. Karena itu adalah bagian daripada pendidikan kita. Dan ini pengalaman saya pribadi. Saya termasuk orang yang sering banget pindah, dan kepindahan itu yang menyebabkan saya punya keilmuan yang lengkap dan banyak. Jadi itu yang tadi berkembang saya jadi berkembang. Ya itu kadang ya berarti orang yang rotasi itu Pak karena programnya ada rotasi kan Pak, bukan karena dia bagus banget atau jelek banget kan Pak. Ya ada bisa begitu juga. Tetapi kita yang utamanya adalah program rotasi. Bisa gitu juga. Artinya kan ada seseorang yang kita ngelihat potensinya dia kok dia di BizDev-nya kuat ya gitu ya. Kita akan rotate dia ke BizDev, bisa saja. Nah, nanti dia akan berkarir di BizDev. Ya, tapi ya tadi ada orang yang memang sengaja kita putar di BizDev biar ilmunya dia jadi tumbuh dan berkembang sebelum nanti dia ditempatkan di tempat yang lain. Betul. Oke. For your info, tadi Pak Hajar menjelaskan tentang Pak Hapsak. Siapa itu Pak Hapsak? Pak Hapsak adalah seorang project manager di proyeknya Waskita yang paling keren sih. Apa tuh? Stadion Akuatik GBK sama Stadion Akuatik Papua. Itu memang sosoknya udah agak tua tapi masih ganteng sih. Inspiring. Ganteng. Nanti kita munculin ya. Iya. Pak Hajar tiba-tiba kepikiran Pak Hapsak gitu. Gitu. Oke, Pak. Kebetulan jadi salah satu model gitu. Ya, role model kita. Ya. Terus gini sih Pak, tadi Bapak udah ngejelasin juga tentang pengembangan dan juga rekrutmen. Jadi pada teman-teman nih, tadi udah di-spill juga sama Pak Hajar, dipersiapkan. Harus cocok dulu sama Waskita ya. Kalau nggak cocok nggak usah deh. Ya kan? Iya. Nah, ini nih Pak, spesifik kekuatan Waskita nih secara komposisi itu seperti apa Pak? Secara komposisi nih Pak, sama kira-kira ada nggak sih pembeda kita dengan BUMN lain nih? Kayak gimana nih? Wah ini Waskita banget nih, yang gitulah kira-kira. Yang paling terasa karena kita memanfaatkan dengan maksimal bonus demografi kita. Jadi artinya kita ini kan sekarang 70% diisi oleh kelompok muda. 70%? Sekitar milenial kita di 70%. Ya, jadi sudah sangat banyak.
Dan waskita ini termasuk sekarang paling berani mempromot generasi mudanya untuk menjadi pejabat di BUD-1. Nah, jadi kita ngomong hasil dulu ya. Apa nih bedanya? Yang paling kelihatan adalah jumlah BUD-1 milenialnya kita tuh paling banyak di antara BUMN karya lainnya. Ya. Pantesan masih muda SVP kita. Iya, artinya kita punya 11 orang dari total BUD-1 sekitar 40-an. Jadi 41 lah ya. Jadi hampir 25%. Iya, hampir 25%. Dan 25% mereka bukan sekedar muda, mereka betul-betul punya kapabilitas karena saya sudah menguji mereka untuk ikut acara-acara dengan BUMN yang lainnya, dan saya mendapatkan masukan dari teman-teman kami yang di sana. Mereka melihat, talent waskita emang tajam, beda, ngerti, kira-kira gitu. Jadi itu dari sisi milenial, komposisi yang menurut saya jadi kita ini harus berbangga dengan itu. Kedua, kita sekarang punya cluster talent committee. Cluster talent committee itu adalah klasternya itu adalah gini. Kita punya cluster jasa infrastruktur. Di situ adalah semua BUMN karya, ya. Plus juga ada Jasa Marga, ada Semen Indonesia Group, ada Perumnas, ya. Dan semua yang karya-karya. Jadi karya-karyanya ada 6 apa 7 ya. Terus jadi totalnya ada 10. 6 BUMN karya dan yang lainnya ada 4 Semen Batu Raja itu sendiri, Semen Indonesia Group, Jasa Marga dan Perumnas. 10 ini. Tugas daripada cluster talent committee ini memvalidasi top talentnya. Top talent itu maksudnya gini. 20% BUD-1 harus diusulkan sebagai usulan ini calon-calon pemimpin masa depannya waskita nih. Ya, calon-calon yang nanti bisa jadi direksi nih. Nah, itu ada 20% dari total BUD-1-nya. Setiap perusahaan ngirimin itu. Yang validasi cluster talent committee. Nah, cluster talent committee itu melakukan validasi dengan cara yang sangat fair karena dia tidak boleh memvalidasi sendiri. Jadi harus menggunakan konsultan bagaimana mereka dicek apa kompetensi perilakunya. Terus antar kita para direkturnya harus menjadi penilai dari sisi pra-qualification-nya, kemampuan teknisnya antar kita. Dan kita tidak boleh mewawancarai orang, misalnya kayak saya menjadi seorang juri PEKI juga atau auditor PEKI, tapi tidak pernah melakukan asesmen terhadap orang waskita. Jadi kita pindah-pindah. Jadi saya nanya yang orang Wika, nanya orang Adi, dan seterusnya. Jadi fair banget, sistemnya fair. Nah, saya cerita dulu nih bahwasanya semuanya divalidasi dengan cara yang fair. Dari calon yang dimasukkan, kemudian dianggap valid. Secara teori ini adalah lolos gitu ya. Lolos, adu banyak persentase nih. Ada yang ngirim 10, yang lolos cuma 3. Ada yang ngirim 10, yang lolos cuma 2 atau 1 bahkan. Di awal-awal begitu. Nah, Anda tahu waskita karya ada di mana? Ini sebagai informasi buat teman-teman. Nah, nih. Waskita karya pencapaiannya adalah 80%. 80%. Jadi dari 10 yang kita ajukan, 8 itu lolos, valid. Dan 80% itu tertinggi di antara semua BUMN lainnya. Jadi yang saya lupa yang nomor 2 itu ada BUMN bukan karya. Nomor 3 juga bukan karya. 4 yang lain-lainnya baru ada di sana. Jadi Anda harus bangga bahwasanya sistem pengembangan dan program talent manajemen kita sudah on the track nih sebetulnya. Karena udah dinilai sama orang luar, kira-kira begitu. Dan itu memang menjadi mimpi saya karena memang saya pengen menjadikan orang waskita tidak hanya pandai atau menguasai, kompetensinya tinggi di satu sisi, tapi di sisi lain anaknya muda-muda ya, kira-kira begitu. Saya rasa itu satu keunggulan yang selalu saya jual keluar bahwasanya kita sedang melakukan banyak program pengembangan yang dikaitkan dengan target bagaimana kaum mudanya akan jadi jauh lebih kelihatan dan memang jauh lebih pintar dari generasi saya. Dan itu ada proven-nya, Pak ya. Nah, itu tadi adalah sebagai bukti. Bukti. Nah, ujungnya adalah saya pengen nanti orang-orang waskita ini adalah berada on the highest level of the life. Jadi misalnya begini, orang kalau mau denger aja merinding sumpah gua. Highest levelnya dalam kehidupan ya. Orang kalau ada 4 tahapan. Orang paling tahapan pertama tuh menjadi pembelajar yang baik. Jadi kita bergabung di sini, belajar ini, belajar itu, pengen taunya banyak, cari sana segala macam, itu pembelajaran yang terbaik. Level 2-nya adalah orang-orang yang berkualitas. Si Salvina dikasih tugas, beres. Bro Isbir dikasih tugas, beres. Jadi orang-orang yang betul-betul dia menguasai karena dia sudah menguasai keilmuannya dan mengerti bagaimana eksekusi pekerjaannya. Itu baru level 2 tuh. Level 3 adalah orang-orang yang punya achievement. Best of the best. Jadi di antara Anda ini bagus. Nih ngerjain kerjanya oke semua. Tapi saya mau cari juaranya di mana di antara yang ada di sini. Makanya kita punya Waskita Award kan. Dan juga ada award-award yang di luar sana yang kita tuntut teman-teman ikut.
Nah, itu untuk menunjukkan best of the best. Itu baru level 3. Jadi level 3, iya, level 3 itu baru sebatas Anda punya prestasi hebat dan Anda beda nih sama teman-teman yang lain yang sama-sama punya kualitas bagus. Gimana level tertingginya? Di level tertingginya adalah ketika kita sudah menjadi inspiring bagi orang lain. Nah, itu yang namanya inspirator. Ya, jadi kalau kita cuman senang belajar, pandai dalam mengerjakan tugas-tugas kita, oke semua, bahkan berprestasi punya banyak piala, Anda belum menjadi orang waskita yang sesungguhnya. Karena orang waskita yang sesungguhnya, Anda harus mau berbagi, sharing kepada banyak orang banyak, jadi role model, dan orang-orang itu akan mengatakan, gila, Bro Isbir nih inspiring gue lah. Kira-kira begitu. One day. Ya, jadi satu itu. Jadi itulah perbedaan besar yang kita programkan. Jadi kalau Anda sudah dalam posisi highest level of your life, jadi artinya betul-betul dalam posisi sebagai seorang yang akan bekerja dengan konsep menginspirasi orang lain, inspire others, itu the highest level. Dalam banyak hal. Dalam hal agama, dalam hal hidup bekerja, dan lain-lain. Nah, itu yang menurut saya nanti akan jadi perbedaan besar karena kita mendorong semua itu ke sana. Makanya kan kita ada program di Akhlak, di kompeten, yang di Atom Kompeten, experience and exploring and sharing. Yeah. Exploring and sharing. Pak. Kita udah mulai ngelatih nih teman-teman bahwa senang melakukan sesuatu tapi tujuannya dibagi gitu. Dengan cara berbagi, ini cara termudah kita untuk mendapatkan orang terinspirasi dengan Anda. Iya, betul, Pak. Oh, ilmunya, oh cara ngajarnya, ya, oh kemampuan belajarnya dan seterusnya. Itu adalah cikal bakalnya dari situ. Itu emang terbantu banget gak sih? Jadi emang mungkin pas di awal Pak, beberapa tahun lalu di awal kayak, aduh ngapain sih gue harus sharing gitu Pak ya, ngapain sih harus explore, gak bisa nih ngomong di depan. Cuman itu karena dipaksa ada sebuah program itu, semuanya sekarang tuh udah kelihatan gitu, dan itu menjadi sebuah kebiasaan gitu, menginspirasi. Ya itu dengerin Pak Hajar tuh saya jadi nggak tahu ya kenapa ya. Hidup nih sebenarnya jalan hidup kita udah bener. Iya gitu. Kok kayak kontemplasi hidup ke kita berdua ya. Iya, saling belajar. Tadi merinding gue sumpah. Hebat ya Pak Hajar, benar-benar deh. Nah, ngomongin tentang digitalisasinya waskita ya Pak. Kan di rumah transformasi bisnis itu ada yang namanya satu pilar itu digitalisasi. Kemarin kita udah ngobrol nih sama Pak Presdir bahwa digitalisasinya waskita itu berbeda dengan perusahaan lain. Kenapa? Karena itu merupakan tools untuk mengoptimalisasi pekerjaan kita sebagai kontraktor, bukan untuk substitusi atau eliminasi karyawan. Optimalisasi bukan untuk substitusi pengurangan karyawan. Betul. Oh iya. Nah, pertanyaan saya untuk Bapak nih Pak, digitalisasinya waskita itu tuh udah sampai mana sih implementasinya? Dan keunggulannya kita dibandingkan dengan perusahaan lain tuh apa? Itu juga. Jadi digitalisasi kita yang jelas itu kita nggak mau latah ya. Jadi orang orang nganggap ERP penting, kita langsung ERP, tapi ERP-nya ERP-an gitu ya sebetulnya. Terus kemudian kita BIM, tapi sebetulnya implementasi di lapangannya masih banyak yang belum menggunakan. Jadi sebetulnya itu latah tuh. Kebanyakan dari tempat-tempat lain itu latah. Nah, saya coba meneruskan maksud dari Pak Dirut itu adalah betul-betul melakukan masuk ke dalam tahap digitalisasi itu betul-betul karena kebutuhan daripada yang kita. Jadi yang kita rubah tuh dari mindset-nya dulu sebetulnya. Mindset digital. Mindset digital itu apa sih? Sebetulnya memang di otak kita ini sudah ada konsep bagaimana digitalisasi dan teknologi adalah bagian daripada penyempurnaan cara kita bekerja. Jadi kita kerjanya lebih cepat, lebih efisien, lebih akurat dan seterusnya. Itu. Nah, itu menurut saya yang merupakan bagian termahal bedanya kita sama teman-teman yang lain. Contohnya adalah digitalisasi waskita dimulai dari dua hal ya. Pertama adalah ERP dan BIM, Building Information Modeling. Itu awal 2018 yang kita gerakkan di situ dulu. Ketika kita menggerakkan ke sana, kita mulai dari mindset dulu. Kenapa kita ke sana? Gitu ya. Dan apa manfaat yang kita lakukan di sana dan seterusnya lah. Itu ada satu visi misinya. Terus mereka berubah. Dan saya selalu katakan sama teman-teman di sini. Untuk ERP, apalagi menggunakan platform SAP, we are not the first one. Yang pertama kali dulu PP. Yang kedua adalah HK, kita yang ketiga, pakai SAP ya. Nah, tapi selalu saya katakan kepada mereka, we are not the first one, but we are the best one. Nah, jadi saya katakan kita harus jadi yang terbaik. Nah, apa yang terjadi? ERP waskita menjelma menjadi kekuatan luar biasa di waskita. Bahkan sekarang waskita dijadikan leader untuk memimpin teman-teman di ERP Financial Dashboard. Kita dijadikan ketua, ya. Kita dicek sama banyak pihak, dianggap yang sudah paling baik nih, alhamdulillah nih. Meskipun kita masih belum puas dan terus akan mengimprove ya. Nah, ini adalah suatu bukti bagaimana teori tadi yang mengatakan kita tidak sebatas
tidak sebatas latah tapi betul-betul memanfaatkan program, dan juga kedua adalah mindset mengatakan kita harus bisa jadi yang terbaik. Nah, akhirnya sekarang kita dalam level itu, dan yang paling senang nih saya adalah ketika teman-teman merasakan ERP itu luar biasa dampaknya bagi mereka, mindset mereka terhadap digitalisasi itu betul-betul bekerja. Lahirlah program-program aplikasi kalau Anda pelajari. Iya. Ada WES ya di SDM, Wave di SCM, WAM di Risk Management, Welcome dan segala macam. That's the point. Yang betul-betul bukan dorongan daripada manajemen, itu lahir dari mereka sendiri. Mereka sudah merasakan manfaatnya dan mereka mengkolaborasikan itu dengan program ERP induknya. Bagaimana ini betul-betul menjadi program yang akan mempermudah mereka dalam bekerja. Menurut saya perbedaan terbesar yang akan jadi beda dengan yang lain itu adalah mindset-nya duluan. Nah, terus kemudian yang kedua, yang berbeda dua, Pak. Saya selalu ngajarin teman-teman nih. Waktu saya mau belajar ERP, kan waktu saya pindah ke sini, kebetulan ERP-nya di sini tanda kutip ya, belum beneran lah, ya belum serius dan platformnya belum SAP waktu itu. Terus kita ngajak supaya pindah ke platform. Nah, kebetulan saya harus belajar nih. Waduh, nih teman-teman nol semua nih di sini. Saya harus belajar, termasuk belajar ke perusahaan saya yang lama dan segala macam. Betapa beratnya, karena semua orang close dengan semua yang dia miliki. Mau lihat blueprint boro-boro gitu ya, mau lihat format gimana dan segala macam. Dan itu memang natural gitu ya. Semua orang akan menutupi dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Ketika saya berada di sini dan membangun ERP, ya relatif sendiri ya membangunnya, ya karena memang waktu belajarnya dapat sih, cuma dikit gitu. Saya ngajak teman-teman, kita besok harus menjadi orang yang harus ngajarin orang lain, diminta nggak diminta. Jadi teman-teman sudah membuat blueprint yang di-share ke banyak orang. Sudah ngajar kemana-mana. Saya termasuk sudah ngajar di beberapa BUMN karya yang lain untuk membuka, ini loh ERP-nya waskita. Ini loh kelebihan dan kekurangan. Ini loh susah dan bahayanya di sini, ada di sini. Ini loh cara strateginya kita ngatasi dan seterusnya. Sehingga mereka nggak mulai dari nol. Mereka mulai dari posisi yang kita dulu ada di sini. Mereka lebih baik dari kita, tenang aja, nanti kita bisa ngejar lagi. Tetapi yang paling penting itu adalah niat kita adalah memang untuk dipakai sungguh-sungguh dan untuk dibagikan. Dan ini yang menjadikan kita, menurut saya jadi beda gitu ya. Kita tidak menggunakan untuk diri sendiri, tapi kita ingin meningkatkan kualitas digitalisasi dunia konstruksi Indonesia. Tuh. Makanya itu bukan 2 perusahaan lagi, udah tapi bukan dunia perusahaan lagi, harus konstruksi beyond. Indonesia harus Udah beyond. Jadi kita beda dengan perusahaan lain. Dari BIM kita sekarang sudah ngajak teman-teman harus banyak ngajar ke kampus, ngajar ke regulator dan segala macam. Udah sering banget. Dan itu saya paksa harus ngajar keluar. Harus punya manfaat buat dunia pendidikan. Kalau enggak, buat apa kita ada gitu ya. Terus kemudian ERP, kalau ERP kan lebih ke perusahaan, harus banyak sharing dengan perusahaan-perusahaan lain. Ya, dan harus terbuka datanya. Ya, saya rasa itu yang menjadi satu perbedaan mendasar ya antara kebanyakan dengan BUMN lain. Kira-kira. Oke, ini udah seru banget sih. Udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Tapi ada satu pertanyaan terakhir. Wah, amazing sih, jadi banyak kayak kontemplasi. Kita jadi ikut kayak terinspire. Iya, itu poinnya. Nah, ini Pak terakhir Pak. Ada pesan gak sih Pak sama apa sih yang Bapak harapkan, terutama untuk yang sekarang nih lagi pada nonton di live Instagram Waskita, dan kepada seluruh insan Waskita yang ada di kantor maupun di seluruh proyek yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Silakan Pak. Iya, kepada insan kita, kebetulan saya ini adalah yang menjalankan program transformasi bisnis. Jadi saya tentunya akan mengendorse lagi, kemudian mendorong ya semua pihak untuk jangan ngerjakan program itu karena disuruh gitu. Tetapi betul-betul karena harus memahami. Jadi coba Anda cari tahu, cari mengapa Anda harus melakukan itu, dan Anda harus punya kontribusi dalam peran proses transformasi ini. Dalam satu generasi itu ada 2 generasi yang selalu diingat oleh orang-orang, yaitu adalah generasi yang membangun, membentuk pertama kali, dan generasi yang melakukan transformasi. Nah, yang membangun contohnya Apple ini adalah Steve Jobs. Ya, Steve Jobs itu yang membangun dan membesarkan. Tapi kalau contoh yang membuat Apple luar biasa besarnya kayak seperti sekarang itu bukan Steve Jobs sebenarnya, Tim Cook yang CEO-nya sekarang. Itu luar biasa. Nah, menurut saya ini adalah 2 generasi yang luar biasa yang belum tentu kesempatannya hadir di semua tempat. Misalnya nanti yang sudah ganjar generasi yang sifatnya hanya sekedar tumbuh saja normal cash flow, itu udah ya kita dapat lahir di situ. Anda semua, termasuk saya dan Anda semua ada di sini, lahir di generasi yang kedua. Bukan yang pertama, bukan yang bangun. Yang kedua,
ngalami fase di mana kita mentransformasi perusahaan. Dan Anda adalah pegang bagian daripada sejarah daripada Waskita. So, saya pesan, Anda harus terlibat, harus kasih kontribusi, karena kita sedang meninggalkan sejarah warisan kepada generasi sesudahnya nanti yang akan menceritakan bagaimana Waskita itu berubah dan bagaimana tumbuh besar setelah itu. Jadi, pastikan Anda terlibat dalam program transformasi ini. Terima kasih. Mantap. Nah, kita closing ya teman-teman. Jadi udah terima kasih nih buat teman-teman Insan Waskita yang udah mau nonton podcastnya yang episode kedua hari ini. Jadi gimana nih, udah mulai ada informasi tambahan dan bayangan kan untuk informasi terkait dengan pegawai baru, rekrutmen, dan juga tentang progres transformasi itu sendiri. Nah, jangan lupa, ini paling penting sih, jangan lupa subscribe, follow, like, dan juga komen di channel YouTube Waskita dan Instagram Waskita juga ya. Serta kalian udah tahu podcast kita sekarang udah muncul di Spotify, jadi kalian bisa dengerin podcast ini dimanapun dan kapanpun. Yang pasti jangan pas lagi kerja. Jangan dong. Iya dong. Dan kira-kira siapa lagi nih yang bakal kita undang nih setelah ini? Ayo tebak-tebakan lagi buat director siapa nih. Yang penting insan kita harus terus ngikuti. Tuh. Ya, karena materi-materi yang disampaikan oleh podcast Waskita ini isinya istilah Jaksel, isinya daging semua. Tuh, istilah Jaksel. Daging semua. Tuh, Pak Hajar di Jaksel tuh. Istilahnya. Pak, boleh Pak promosi sosial media. Jadi ntar teman-teman Waskita nih suruh nonton YouTube Bapak, tahu kan kegiatannya Bapak, terus bisa stalking Bapak. Iya, kadang suka pada kepo soalnya, Pak. Instagram, YouTube gitu. Silakan Pak. Yang Waskita atau saya? Boleh. Oh iya. Ya kalau memang dunia sosial media ini menjadi satu dunia yang menurut saya udah membuat dunia kita jadi berbeda sama sekali ya. Jadi updating baik itu news, knowledge dan segala macam itu dengan mengikuti sosial media aja kan kalian udah ngerti banyak. Kita akan jadi ngerti banyak. Saya termasuk orang yang ngikuti beberapa YouTube-nya orang-orang bagus ya, salah satunya Rena Kasar segala macam, hanya untuk mengupdate keilmuan yang paling terkini tanpa harus mencari beritanya, kira-kira begitu. Nah, jadi ini adalah cara-cara strategi yang canggih gitu ya. Bicara tentang flexing, bicara tentang kalau saya nyari beritanya malah pusing. Cukup mencari beberapa narasumber yang qualified dan nanti dari situ kita bisa mengetahui updating yang paling terakhir. Nah, podcast ini ya dan juga sosial media pribadi dari masing-masing orang-orang yang ada di Waskita ini menurut saya adalah sesuatu yang perlu Anda ikuti. Ya, perlu Anda ikuti untuk mendapatkan updating yang paling terakhir ya. Jadi kalau Anda pengen tahu Waskita terakhirnya kayak apa ya, kira-kira gitu ya. Update isu terakhirnya kayak apa? Daripada buka annual report, daripada buka data-data di website, ikutin aja podcastnya. Ini updating terus. Jadi dengan seperti itu Anda nggak usah belajar lagi. Yes. Ya, ini cara mudah ya, cara mudah. Oke, Pak Hajar, terima kasih banyak Pak atas waktunya di sela-sela waktu yang sangat padat. Sukses dan sehat selalu Pak Hajar dan semoga Waskita bisa, kalau kata Bapak, to come back as a true leader in the nature. Amin. Semoga bisa ya. Pak, kita nanti tagline bareng-bareng ya Pak. Siap. Gak usah dikasih tau, Pak Hajar kayaknya udah tahu nih. Udah lancar. Transformasi Waskita, transformasi warisan kita, dari kita, untuk kita, demi kejayaan Waskita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hajar, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, makasih.